Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, nikmat yang tiada mungkin kita hitung satu demi satu. Karenanya sebagai hamba yang beriman sudah sepatutnya untuk senantiasa menyikapi nikmat-nikmat tersebut dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sikap syukur itulah berbagai kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita akan menjadi sesuatu yang menambah kebaikan bagi diri kita. Dan sebaliknya, manakala beragam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kemudian dikufuri, diingkari, maka sungguh siksa Allah amatlah keras. Mensyukuri nikmat merupakan bentuk sikap menyayangi diri sendiri. Karena dengan mensyukuri nikmat berarti kita berusaha untuk menghindari dari berbagai kebinasaan, dari berbagai macam malapetaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menginformasikannya bahwasannya siapa yang kufur nikmat, sungguh siksaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, amatlah pedih. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, memaklumkan bila kalian bersyukur sungguh pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian, dan bila kalian mengkufuri nikmat, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Semoga dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita termasuk dalam barisan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Betapa sedikit dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebagaimana ditegaskan di dalam ayat, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur, yang pandai bersyukur. Pada kesempatan siang hari ini, sedikit merefleksi apa yang telah terjadi di dalam kehidupan bangsa kita, negara kita. Sebuah tindakan, dikatakan tindakan politik juga bisa, dikatakan sebagai tragedi kemanusiaan juga bisa, dikatakan sebagai bentuk upaya makar juga bisa, makar yang akan menggantikan ideologi, makar yang akan membumi hanguskan kaum muslimin, itu pun bisa. Tergantung dari sudut mana kita akan melihatnya, yaitu peristiwa gerakan 30 September yang diprakarsai, yang digagas, yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia PKI. Bagi anak-anak generasi Z atau milenial, mungkin peristiwa-peristiwa semacam ini kurang banyak menaruh minat untuk memperhatikan. Kenapa demikian? Karena secara sistematis anasir-anasir pelanjut perjuangan komunisme, walaupun partai komunisme dan segala underbow yang di bawahnya dilarang bercokol di negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi anasir-anasir yang ingin memperjuangkan faham-faham komunis itu akan terus ada. Dan bukti untuk hal itu diantaranya sebagai bentuk qarinah di dalam buku-buku sejarah, generasi milenial atau Gen Z tidak akan mendapati apa itu peristiwa pemberontakan Madiun. Tidak akan didapati bahkan peristiwa pemberontakan sebelumnya. Pemberontakan di daerah Solok, Sumatera Barat, pemberontakan tahun 1927 di Banten, Serang, kemudian pemberontakan tahun 48, atau sebelumnya pemberontakan di beberapa tempat, di Pemalang, Tegal, Cirebon, dan pemberontakan Madiun tahun 1948. Kemudian peristiwa kemenangan Partai Komunis Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah, menempati urutan 4 besar atau 3 besar, setelah Partai PNI, kemudian Masyumi, kemudian Partai Komunis Indonesia, terutama khusus di daerah Semarang, Boyolali, Solo, dan sekitarnya. Itu tahun 1955 ketika pemilu kali pertama diadakan setelah Indonesia merdeka. Dan kemudian puncak daripada kejahatan, makar daripada komunisme, orang-orang yang memiliki faham komunisme adalah tahun 1965, atau tepatnya tanggal 30 September 1965. Nah, peristiwa-peristiwa itu sekarang tidak lagi ada di dalam buku-buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Dan sebuah kesengajaan generasi
yang akan datang, generasi anak-anak muda dibutakan terhadap kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang yang bernaung di bawah Partai Komunis Indonesia. Maka bila kita melihat apa yang terjadi berdasarkan teropong sejarah, kita akan dapati bahwasannya kejahatan demi kejahatan selalu dibuat, selalu dilakukan oleh orang-orang yang ingin menanamkan faham, menanamkan komunisme di negara Indonesia. Dan sekarang mereka tidak dengan cara-cara yang seperti pendahulunya lakukan. Mereka menggunakan cara-cara tidak sebagaimana para pendahulunya melakukan, yaitu dengan cara yang sifatnya terang-terangan, yang sifatnya kemudian melakukan bentuk penentangan secara terbuka. Tetapi generasi-generasi pelanjut mereka adalah melalui gerakan infiltrasi, melakukan gerakan penyusupan ke birokrasi yang ada di negara ini. Sehingga walaupun sepertinya tidak ada lagi Partai Komunis Indonesia, tetapi beberapa perkara yang itu penting bagi generasi muda bangsa Indonesia mereka butakan. Jadi generasi muda kita dibutakan dengan sejarah kelam bangsa ini, sejarah hitam yang telah diguratkan oleh Partai Komunis Indonesia. Jangan dikira pemberontakan itu hanya berdimensi politik, yaitu untuk merebut kekuasaan. Sebab Partai Komunis Indonesia melakukan perebutan kekuasaan dengan melakukan tindakan-tindakan yang di luar peri kemanusiaan. Pemberontakan Madiun bukan berarti mereka menentang pemerintahan yang saat itu baru terbentuk, pemerintahan di bawah Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Tetapi dampak daripada aksi mereka untuk melakukan perlawanan kepada pemerintahan, kepada waliul amr yang sah, yaitu dengan banyak mengorbankan masyarakat sipil. Di kampung Kresek, di Madiun, kita bisa menemukan bagaimana mereka membantai orang-orang yang dianggap oleh mereka sebagai para penentang Partai Komunis Indonesia. Di Magetan beberapa lubang sumur yang tidak lagi digunakan, itu berapa puluh orang yang mereka bantai dan kemudian mereka masukkan ke dalam lubang di daerah Magetan. Dan berapa pula para kiai, para ustadz yang mengajar di pondok-pondok pesantren mereka culik, mereka bunuh hidup-hidup. Dan sedemikian besar tragedi kemanusiaan yang mereka torehkan di dalam lembaran kehidupan bangsa ini. Itu tahun 1948 sampai kepada puncaknya Gubernur Jawa Timur Raden Suryo dibantai di daerah sekitar Ngawi. Dibantai di daerah sekitar Ngawi. Yang semua itu adalah ulah daripada Partai Komunis Indonesia. Dan banyak orang-orang yang hilang ataupun orang yang lenyap, yang diduga kuat, yang melakukan adalah orang-orang komunis. Seperti misalnya Dr. Muwardi yang tinggal di Solo
seorang dokter yang banyak membantu fakir miskin, banyak membantu orang-orang tidak mampu di dalam masalah kesehatan, kemudian tiba-tiba hilang entah kemana. Ya, karena dia termasuk orang yang membantu fakir miskin. Dan orang-orang komunis tentu tidak suka dengan upaya-upaya orang-orang yang ingin membantu kaum miskin, itu kemudian mereka habisi. Karena mereka ingin kaum miskin itu tetap ada, karena kaum miskin itu adalah menjadi alat bagi Partai Komunis Indonesia untuk melakukan gerakan-gerakan, aksi-aksi pemberontakan terhadap negara Republik Indonesia. Itu sekilas tentang bagaimana sepak terjang dari Partai Komunis Indonesia. Dan tentu saja apa yang dilakukan oleh mereka dari tahun ke tahun, ya, meskipun setelah ditumpas habis gerakan mereka pada tahun 1948, ya, ditumpas habis, ya, pasukan Siliwangi didatangkan ke arah timur untuk memberantas, ya, pemberontakan di Jawa Timur, ya, maka mereka tidak kemudian kalah ataupun mereka tidak kemudian tidak memiliki pergerakan lainnya. Bahkan setelah 48, ya, 7 tahun kemudian, yaitu tahun 1955. Tahun 1955, ketika pemilihan umum yang kali pertama diselenggarakan di Indonesia, ya, di bawah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, Partai Komunis Indonesia mendapat urutan keempat, 4 besar. Ya. Setelah PNI, Partai Nasional Indonesia, kemudian Masyumi, kemudian Partai NU, dan yang keempat Partai Komunis Indonesia. Padahal kita tahu tahun 1948 PKI telah dihabisi, ya. Bahkan Musso sebagai pimpinan Partai Komunis Indonesia berhasil dibunuh, ya, ditembak mati. Namun 7 tahun kemudian mereka bisa muncul kembali, ya. Dan kita tahu tahun 1948 sampai 1955 kita mengetahui bagaimana alat komunikasi pada saat itu. Alat komunikasi yang sedemikian sederhana, tetapi dalam kurun waktu 7 tahun komunis bisa melakukan konsolidasi. Hanya dalam kurun waktu 7 tahun melakukan konsolidasi, sehingga bisa menduduki 4 besar di dalam perolehan suara di dalam pemilu yang kali pertama diselenggarakan di Indonesia. Ini menunjukkan betapa, ya, demikian kuatnya, demikian fanatiknya, ya, orang-orang yang, ya, telah didoktrin untuk, ya, mempelajari komunisme di Indonesia. Itu terkait dengan sejarah. Ya, mereka memanfaatkan, ya, orang-orang miskin untuk, ya, diadu domba dengan elemen-elemen masyarakat lainnya. Ya, jadi salah satu ciri dari faham komunisme yang berkembang di Indonesia yaitu mereka mengadopsi pemikiran Karl Marx. Karl Marx, ya, seorang filosof, ya, dari Jerman dan memiliki pemikiran sosialis, ya, yang
Intinya pemikiran tersebut yaitu diantaranya melakukan pertarungan kelas untuk bisa meraih sosialisme sejati. Apa caranya pertarungan kelas? Yang diistilahkan oleh Karl Marx yaitu kaum proletar diadu. Ya. Jadi proletar itu kelas tersendiri, yaitu kelasnya rakyat jelata, dari mulai buruh pabrik, buruh tani, dan orang-orang rendahan, yaitu kaum miskin, kaum fakir miskin yang lainnya. Kemudian di satu sisi ada kelas bourgeois. Kelas bourgeois adalah kelas orang-orang yang memiliki harta kekayaan. Ya, mereka adalah tuan tanah, ya, para kapitalis, pemilik modal, dan orang-orang kaya atau juragan-juragan lainnya. Menurut Karl Marx, untuk bisa menjadikan sebuah sistem sosial, sistem masyarakat yang memiliki keseimbangan, maka pertarungan kelas harus dilakukan, yaitu antara kelas proletar dengan kaum bourgeois. Inilah satu bentuk sistem yang sebenarnya merupakan sistem adu domba. Ya. Di Indonesia pemahaman ini diterapkan. Ya. Dengan cara apa? Yaitu organisasi-organisasi yang berada di bawah atau underbow daripada Partai Komunis Indonesia, seperti organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI), kemudian Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, atau ya, Gerakan Federasi Buruh, ya, yaitu gerakan buruhnya, dan gerakan-gerakan yang lainnya seperti misalnya dari kalangan pemuda komunis, yaitu yang disebut dengan pemuda rakyat. Mereka semua organisasi-organisasi underbow dari Partai Komunis ini ya, menyusun gerakan-gerakan tersebut. BTI memprovokasi para petani, para buruh petani. Ya, demikian juga organisasi buruhnya memprovokasi ya, para buruh untuk melakukan perlawanan. Ya, demikian juga para wanitanya, demikian juga yang lain-lainnya. Itu semua mereka gerakkan untuk kemudian merebut harta-harta kekayaan dari kalangan bourgeois, terutama tuan tanah. Ya, mereka benar-benar memanfaatkan ya, undang-undang pokok agraria UUPA yang coba untuk diterapkan di tahun 1964, ketika undang-undang ini belum maksimal diterapkan, mereka mengambil langkah-langkah sendiri. Ya, pemberontakan buruh tani di Medan, Sumatera Utara, ya, kemudian juga di Kanigoro, ya, Jawa Timur, Blitar, atau di beberapa tempat yang lainnya. Ya, mereka lakukan itu untuk merebut harta milik ya, tuan-tuan tanah, untuk kemudian dikuasai oleh kaum proletar. Karena prinsip mereka adalah sama rata, sama rasa. Mereka adalah ingin menjadikan negara ini seluruh kapital dipegang oleh negara, sementara rakyat hanya bersifat pekerja. Seluruh hasil bumi, seluruh hasil pertanian akan dikuasai negara, kemudian rakyat kebutuhannya akan didistribusi oleh atau dibagi oleh negara. Sebagaimana persis komunisme yang telah berlangsung di negara Soviet, ya, di mana seluruh milik perorangan dikuasai oleh negara, dan kemudian negara menyediakan fasilitas, sarana untuk bekerja rakyatnya. Ketika rakyat itu telah bekerja dan menuai hasilnya pun diambil oleh negara, untuk kemudian nanti negara yang mendistribusikan, membagikan kepada rakyatnya. Komunisme sama rata, sama rasa. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Semuanya sama di hadapan negara komunis. Padahal kita tahu di dalam Islam tidak demikian sistemnya.
Ya, di dalam Islam tidak ada sama rata, sama rasa. Kita bisa menilik hadis dari Abi Dzar. Hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Abi Dzar radhiyallahu anhu menyatakan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abi Dzar, sesungguhnya sebahagian orang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa bentuk aduan dari para sahabat ini? Ya Rasulullah, zahaba ahlu duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu, ahlu duthur artinya al-aghniya, kaum orang-orang kaya. Ya. Mereka itu orang-orang kaya bil ujur, bisa meraih pahala, bisa meraih ganjaran yang sedemikian banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka bisa meraih pahala dari solat mereka, sebagaimana kami pun bisa meraih pahala dari solat kami. Wa yasumuna kama nasumu, ya, orang-orang kaya itu bila berpuasa mereka akan mendapatkan pahala dari puasanya, sebagaimana pula kami berpuasa dan kami bisa mendapatkan pahalanya. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Nah, ini permasalahannya. Orang-orang kaya itu bisa bersedekah bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Nah, sementara kami, sahabat yang mengadu ini, sementara kami ya, dari kalangan al-fuqara, orang-orang yang fakir, tidak bisa meraih pahala melalui sedekah itu. Nah, di sini ada gap, ada perbedaan. Ya. Jadi para sahabat yang fakir, yang dalam keadaan ekonomi atau keadaan finansialnya ini ya tidak sebagaimana yang lainnya, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahasa kita enak jadi orang kaya. Ya, mereka bisa meraih pahala dari berbagai sisi. Ya. Kalau mereka sholat, mereka dapat pahala. Kami juga bisa sholat, bisa dapat pahala. Puasa, mereka dapat pahala. Kami yang miskin, puasa bisa dapat. Tapi begitu bersedekah, ya, dengan harta yang ada pada diri mereka dari orang-orang kaya ini, mereka bisa bersedekah, sedangkan kami, ya, bagaimana kami bisa bersedekah? Harta saja tidak dimiliki. Nah, di sini yang diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Apa bimbingannya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian segala sesuatu itu bisa bernilai sedekah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ya, telah menjadikan segala sesuatunya bisa bernilai sedekah bagi kalian? Ya, bagi kalian segala sesuatu bisa bernilai sedekah. Ya. Apa segala sesuatu itu bisa bernilai sedekah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bikulli tasbihatin shadaqah." Sesungguhnya ya, bila kalian mengucapkan tasbihah, mengucapkan zikir, bertasbih, membaca subhanallah, sedekah, itu pun bisa bernilai sedekah. Ya. Wa kulli takbiratin sedekah, demikian juga bila engkau berzikir mengucapkan Allahu Akbar, itu pun bisa bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, demikian juga bila kalian mengucapkan zikir alhamdulillah, itu pun bisa bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, demikian juga bila engkau berzikir mengucapkan la ilaha illallah, bertahlil, itu pun bisa bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, demikian juga bila engkau memerintahkan berbuat ma'ruf, ya, melakukan perbuatan yang ma'ruf, itu pun bisa bernilai sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, demikian juga bila engkau
mencegah dari perbuatan mungkar, maka itu pun bisa bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan ya, bila seorang suami ya, bahkan bila suami istri melampiaskan syahwat biologisnya ya, di jalan yang halal, maka itu pun bisa bernilai sedekah. Qalu, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah bila salah satu dari kami ini melampiaskan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang halal, apakah yang demikian ini akan bisa mendatangkan pahala? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pendapat kalian bila kalian menyalurkan syahwatnya itu kepada sesuatu yang haram? Apakah yang demikian ini akan mendatangkan dosa? Ya. Fakadzalika, demikian pula idza wada'aha fil halal, bila kalian menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, kana lahu ajrun, maka orang yang menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang halal, dia pun akan mendapatkan ajar, mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam Sahih Muslim. Hadis ini ya, bernomor 1006. Jadi bila kita lihat apa yang ya, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, kita melihat bahwasannya ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, kondisi masyarakat pada saat itu ada kelompok orang-orang kaya dan ada sebagian sahabat yang memang di dalam garis kemiskinan, di dalam garis kefakiran dari sisi ekonomi. Dan yang demikian ini tentu adalah sesuatu yang di dalam agama kita adalah sesuatu yang biasa. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat disebutkan surat An-Nahl ayat ke-71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu, dan Allah faddala ba'dakum ala ba'din, melebihkan sebahagian dari kalian dengan sebahagian yang lain, fir rizqi, dalam urusan rezeki. Artinya adanya kelas, satu Allah beri fadilah, keutamaan dalam masalah rezeki. Yang satu lagi ada yang Allah berikan dalam masalah rezeki, mungkin menurut anggapan manusia adalah dia mengalami di dalam garis kemiskinan atau kefakiran. Ya, satu golongan orang-orang yang Allah lebihkan rezekinya, satu golongan yang Allah sempitkan dalam hal rezekinya. Nah, yang demikian ini di dalam Islam adalah sesuatu yang dibenarkan, dan itu adalah sunatullah, dan itu adalah ketentuan. Ya, Allah telah tentukan yang demikian itu. Ya. Sebagian mendapatkan keutamaan, sebagian mendapatkan di dalam keadaan fakir dalam masalah rezeki. Nah, kemudian di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini menggambarkan bagaimana sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan hidupnya fakir, mereka adalah al-fuqara, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka adukan bukan masalah kami ini orang miskin,
tidak punya apa-apa, ya, kemudian berilah kami harta, tidak. Yang mereka adukan, kecemburuan mereka itu bukan karena faktor di sana banyak hartanya, di sini kurang hartanya. Yang mereka adukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kami yang fakir ini tidak bisa melakukan amal kebaikan. Kami yang fakir ini tidak bisa melakukan amal soleh. Itu yang mereka adukan. Ya, beda dengan sekarang. Kalau melihat kaya miskin, maka yang dilihat adalah urusan harta kekayaannya. Ya. Kalau menilai bahwasanya fakir miskin memiliki kecemburuan sosial kepada orang kaya, maka yang dinilai kecemburuan karena orang miskin itu ingin memiliki kekayaan seperti orang kaya itu. Jadi tendensinya adalah kepada harta kekayaan. Kalau orang-orang sekarang melihat perbedaan kaya miskin adalah dari sisi harta tersebut. Tetapi yang digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kaum miskin tersebut itu bukan menginginkan harta dari orang-orang kaya, itu bukan. Tetapi yang diadukan oleh kaum miskin di dalam hadis ini adalah karena dengan ketiadaan kekayaan sebagaimana dimiliki oleh para sahabat yang kaya, orang-orang miskin ini, orang-orang fakir ini, sahabat-sahabat yang fuqara ini tidak bisa melakukan amal soleh, tidak bisa melakukan amal kebaikan, tidak bisa bersedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, ya, kepada orang-orang fuqara ini, orang-orang miskin ini. Kenapa? Ya, Nabi memberikan gambaran bahwasanya yang namanya sedekah tidak harus selalu dengan harta. Yang namanya sedekah tidak harus sesuatu yang sifatnya kebendaan, sesuatu yang sifatnya materi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka cakrawala para sahabat, membuka cakrawala berpikir para sahabat bahwasanya yang namanya sedekah tidak harus dengan materi. Ya, kemudian Nabi memerinci bentuk-bentuk sedekah yang itu tidak terkait dengan masalah materi. Apa bentuk-bentuknya? Kata Nabi SAW, bertasbih itu bisa merupakan sesuatu yang bernilai sedekah, bertahmid, bertakbir, bertahlil, amru bil ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan, ya, sebagai bentuk amalan yang bisa bernilai sedekah. Rasulullah SAW memberikan irsyad wal bayan, memberikan bimbingan dan penjelasan. Rasulullah SAW memberikan bimbingan bahwasanya sedekah itu tidak melulu, tidak selalu dalam bentuk harta kekayaan. Sedekah juga bisa dalam bentuk amalan yang lainnya. Dalam hal ini diantaranya zikrullah atau al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, atau bahkan bisa melakukan sedekah melalui hubungan suami istri. Ini adalah penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan, ya, cara pandang dari para sahabat yang fuqara untuk kemudian cara pandang itu menjadi terbuka lebih luas terkait dengan makna daripada sedekah itu sendiri. Nah, ini satu sisi bagaimana Islam mengarahkan, ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin ke satu bentuk amal yang bisa menjadi amal soleh, amal kebaikan. Ya, Islam mengarahkan orang-orang miskin seperti ini. Berbeda dengan komunis. Orang-orang miskin diprovokasi, orang-orang miskin dipanas-panasi, dikompori. Untuk apa? Untuk merebut harta-harta yang dimiliki oleh kaum borjuis.
mengompori, memanasi, ini adalah bentuk namimah, bentuk adu domba. Ya. Jadi kaum miskin diadu dengan kaum borjuis, kaum proletar ya, diadu dengan kaum borjuis. Itu yang dilakukan oleh komunisme. Sukanya mengadu domba, sukanya menghasut, ya, memprovokasi dalam bentuk celaan-celaan untuk kemudian ya, dengan celaan-celaan ini orang lain tidak suka, ya, sehingga terjadilah permusuhan, sehingga terjadilah ya, kebencian ya, di antara manusia. Itu makar jahat ya, orang-orang komunis. Ya. Jadi orang-orang fakir miskin ini dipanasi, lihat tuh orang kaya, lihat tuh juragan tanah, lihat tuh ya, ya, para kapitalis, pemilik modal, pemilik pabrik, pemilik ini dan itu. Lihat, ya, rampas harta kekayaan mereka, ya, rebut tanah-tanah tuan tanah itu. Ya. Itu yang dilakukan oleh komunisme. Ya. Itu yang dilakukan oleh komunisme. Ya. Buruh-buruh tani harus berani melawan tuan tanahnya. Bila tanahnya digarap, tanah milik tuan tanah itu digarap, ya, harus berani untuk mengajukan pembagian 60% untuk penggarap, yaitu buruh tani, 40% untuk pemilik tanah. Ya. Itu sampai demikian. Dengan bertameng kepada land reforms atau undang-undang pokok pertanian, ya, UUPA, undang-undang pokok agraria, bukan pertanian, undang-undang pokok agraria yang mengurus tentang masalah pertanahan. Ya, mereka, ya, para buruh tani ini diprovokasi demikian, bertameng kepada ya, undang-undang pokok agraria tersebut. Ya. Negara harus membagi-bagikan tanah kepada buruh tani dan seterusnya. Jadi pertarungan kelas adalah ciri khas ya, membenturkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ya. Menghasut satu kelompok ya, atau perorangan, menghasut orang per orang atau kelompok untuk kemudian hasutan ini ditujukan kepada kelompok lainnya. Ya, itu gaya-gaya komunis. Ya, suka menghasut, ya, suka menjelek-jelekan, ya, suka mengadu domba, sehingga timbul kebencian antara satu dengan lainnya. Nah, dan itu adalah ya, ajaran resmi dari Karl Marx. Ya, ajaran resmi dari Karl Marx. Ya, maka namanya Marxisme. Ya, ajarannya disebut Marxisme. Faham yang diajarkan, dikembangkan dari hasil pemikiran Karl Marx. Nah, seorang warga negara Jerman tetapi keturunan Yahudi. Ya, keturunan Yahudi. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana ya, ya, adu domba ya, atau yang disebut dengan ya, istilah ya, membenturkan satu kelompok dengan kelompok lainnya, ya, itu adalah watak jahat daripada komunisme yang lahir dari seorang Yahudi bernama Karl Marx. Ya, ya, sehingga kita dapati ya, berbagai kejadian-kejadian yang sangat mengerikan ya, di negara kita. Kalau kita membaca buku sejarah, kita akan temukan ya, perbuatan-perbuatan jahat dari orang-orang PKI. Karena mereka menghalalkan semua cara. Ya. Menghalalkan semua cara. Ya. Bahkan mereka meracun
Ya, orang-orang NU di Jawa Timur ketika mereka sedang kumpul, ya, ditebarkan racun di tengah-tengah perkumpulan mereka. Itu dilakukan oleh orang-orang komunis. Ya. Jangankan membantai ya, jenderal-jenderal dari kalangan TNI Angkatan Darat. Sejak awal mereka senantiasa ya, melakukan upaya-upaya untuk ya, menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang sadis. Itu adalah perkara yang biasa bagi mereka. Ya, sehingga ya, upaya-upaya adu domba ini adalah upaya-upaya yang terus dikembangkan ya, dari masa ke masa ya, di dalam pergerakan Partai Komunis Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, di Soviet. Ya, kalau kita mau melihat sejarah berdirinya Soviet, ya, bagaimana Stalin ya, menggerakkan partai buruh dan kaum tani. Ya. Ya. Kalau kita lihat lambang komunis, itu ada palu arit. Ya. Arit mewakili kaum buruh. Arit. Palu sebagai bentuk implementasi dari kaum petani, arit. Sedangkan palu itu untuk mewakili kaum buruh. Jadi buruh dan petani bersatu untuk kemudian menggulingkan ya, kekaisaran Tsar di Rusia, di Soviet waktu itu. Sehingga kemudian ya, kekaisaran itu bisa digulingkan, kemudian berdirilah negara komunis Uni Soviet di bawah kendali ya, Stalin. Dan pada masa pemerintahan Stalin, ya, manusia makan daging manusia itu terjadi. Kenapa demikian? Karena masyarakat ya, tidak memiliki harta kekayaan, tidak memiliki pangan untuk dimakan, karena semua hasil panen diambil, dikuasai oleh negara. Sehingga masyarakatnya kelaparan, dan disitulah manusia makan daging manusia. Itu terjadi di negara Soviet. Ya, dan di situ pula kaum muslimin ya, yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Soviet dibantai habis. Masjid-masjid diratakan karena komunis tidak mengakui agama. Bagi Karl Marx, agama adalah candu. Agama adalah candu. Ya, seperti opium yang hanya bisa membius manusia untuk kemudian tidak mau bekerja keras. Ya, untuk tidak mau bekerja keras. Ya, itu Karl Marx. Sehingga agama itu ibaratkan candu. Ya, seperti narkoba yang akhirnya hanya menjadikan orang itu ya, berangan-angan, berimajinasi, ya, ngelamun dan seterusnya. Nah, maka agama pun diperangi oleh komunisme. Ya. Ya. Itu kalau kita melihat bagaimana sejarah orang-orang komunis menggulingkan kekaisaran ya, di negara Uni Soviet untuk kemudian berdiri negara komunis. Dan negara Soviet berdiri, negara komunis itu berdiri, maka berbondong-bondong anak-anak muda dari Indonesia belajar ke Soviet. Siapa di antaranya? Di antaranya Musa. Musa namanya. Musa itu adalah anak yang sejak kecil hidup di lingkungan pesantren. Aidit itu adalah seorang keturunan Arab. Aidit itu nama fam, klan. Ya. Aidit, ya, seperti misalnya klan di Arab di Indonesia ada Alaidrus, ada Syihab, ada apa lagi? Asegaf. Nah, Aidit juga nama
FAM, klan. Namanya Ahmad, tapi berganti nama menjadi DN Aidit, Diva Nusantara. Ya. Diva Nusantara. Ya. Dia orang Bangka, kemudian merantau ke Jakarta. Ya. Qadarullah di Jakarta tinggal di sekitar Senen, ya, di Tanah Tinggi, Tanah Merah apa Tanah Tinggi, Senen. Ya. Tadinya untuk belajar, ternyata di teman-teman kosnya, teman-teman bergaulnya, orang-orang yang telah tersusupi pemahaman komunis. Ya. Muhammad Hatta berusaha untuk mendekati terus Aidit, ya, tapi qadarullah, ya, kecenderungan kepada komunis, ya, pada diri Aidit lebih kuat, sehingga ia menjadi kader yang dalam usia muda dia sudah memimpin Partai Komunis Indonesia. Dan lebih daripada itu, ya, ia juga bisa memengaruhi, ya, birokrasi-birokrasi yang ada di Indonesia. Nah, inilah bentuk, ya, perjuangan mereka dengan cara melakukan adu domba. Padahal Rasulullah SAW, ya, kalau kita sebagai umat Islam, cara-cara yang demikian adalah cara-cara yang sangat hina. Melakukan adu domba, ya, melakukan provokasi, menghasut untuk kemudian membenci kepada, ya, seseorang atau kepada satu kelompok, itu adalah cara-cara yang hina. Bahkan Rasulullah SAW mengancam bagi orang-orang yang suka mengadu domba untuk mereka tidak masuk surga. La yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya. Apa itu namimah? Namimah artinya seseorang menukil berita, menukil percakapan. Kemudian percakapan ini diceritakan kepada yang lain, sehingga yang lain ini merasa tersinggung, merasa benci, merasa marah. Nah, itu sudah bahagian daripada namimah. Ketika seseorang menukil, kemudian nukilannya ini disampaikan kepada kelompok lain kemudian menjadi marah, menjadi benci kepada orang yang mengucapkan yang kita nukil, yang dinukil itu tadi, maka ini sudah masuk dalam kategori adu domba. Ya. Sedemikian buruknya akibat dampak dari upaya-upaya untuk mengadu domba. Ya. Ya. Jadi kita perhatikan bagaimana pertumpahan darah, jangan jauh-jauh di dalam sejarah bangsa kita. Ya, jangan jauh-jauh di bawah, ya, di dalam sejarah kita. Terbunuhnya jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat itu karena adu domba. Itu karena adu domba. Ya. Satu orang menukil berita jenderal-jenderal ini adalah Dewan Jenderal yang akan menggulingkan kekuasaan Soekarno. Terus disebarkan berita bohong ini. Kemudian akhirnya memprovokasi yang lain, ya, sehingga terjadi apa yang terjadi. Ya, terjadi pembantaian. Dan nyaris sebagian rakyat Indonesia pun percaya, ya, kalau ada Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno. Ini tipu daya, makar, adu domba yang dilakukan oleh gerakan, ya, Partai Komunis Indonesia. Ya. Ya. Jadi cara-cara adu domba, cara-cara, ya, untuk menghasut, memprovokasi satu kelompok kepada kelompok yang lain, ya, sehingga kemudian kelompok yang lain merasa dirugikan atau bahkan dijelek-jelekan, ya. Itu adalah cara-cara yang tidak benar, ya. Cara-cara Marxisme, cara-cara orang yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW namam, yang tidak akan masuk ke dalam surga. Dan cara-cara itu dipraktikkan oleh orang-orang yang ya, komunis, ya, yang itu adalah merupakan bentuk, ya,
bukti betapa adu domba itu adalah perkara yang sangat buruk dan berakibat kepada masyarakat khususnya, dan khususnya kepada kaum muslimin kalau di Indonesia sedemikian besar dampaknya. Banyak orang yang terbunuh, banyak orang yang hilang nyawanya disebabkan dari adu domba ini. Jadi mengadu domba, menghasut adalah makar jahat. Kalau kita terkait dengan sejarah Indonesia, makar jahat dari orang-orang yang berfaham komunisme. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan sesuatu yang telah terjadi bisa menjadi bahan renungan, bahan refleksi kita untuk ke depan lebih baik, menjadi bahan pembelajaran kita bagaimana akibat dari provokasi, menghasut, adu domba. Akibatnya apa? Kita bisa melihat, membaca sejarah. Tragedi kemanusiaan akan terulang bila mana cara-cara adu domba, cara-cara provokasi, menghasut terus dihidupkan. Bagi seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada hari akhirat, cara-cara adu domba adalah cara-cara yang menjijikan, cara-cara yang tidak patut dan tidak seharusnya dilakukan. La yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.